SJRC Indonesia. Pagi ini kita mau tes APK terbaru ya dari karya hasil teman kita Om Arsi dari Lampung ya. Ini APK terbarunya kita tes ya. Ini memang APK ini dibuat untuk komunitas kita gitu ya. Untuk spek jarak itu ada tinggian sama dengan APK lainnya, memang hanya tampilannya saja yang sedikit dimodifikasi gitu ya. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi salah satu opsi pilihan tambahan koleksi aplikasi untuk user SJRC Indonesia ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Di sini armada yang saya pergunakan yaitu F5 Pro dan sudah langsung muncul tampilannya. Jadi memang untuk aplikasi ini yaitu 353_96 ini dimodifikasi oleh Om Arsi dari Lampung, salah satu rekan kita yang berada di komunitas SJRC Indonesia. Jadi sudah saya tanya ke beliau, Om apa nih kelebihan aplikasinya? Beliau hanya menjawab bahwasanya memang aplikasi ini hanya merupakan salah satu opsi pilihan buat teman-teman user atau pilot SJRC, sehingga bisa ada berbagai macam pilihan aplikasi yang tersedia. Jadi intinya ya bisa menambah koleksi aplikasi yang ada di komunitas kita teman-teman. Dan ini teman-teman bisa dapatkan dengan cara gratis, di download dengan cuma-cuma, itulah gunaan dari komunitas kita teman-teman. Oke. Saya rasakan juga memang di aplikasi ini cukup ringan ya, di HP yang saya pergunakan tidak berat ya, jadi tidak ada bugs ya, lancar gitu ya, dan GPS-nya pun cepat lock ya gitu ya. Yang penting di sini aplikasi itu berjalan lancar di HP kita. Oke, saya mungkin terbang tidak bisa terlalu jauh teman-teman karena baterai yang ada di armada saya ini sudah kembung ya, jadi saya tidak berani terbang terlalu jauh, walaupun spek F5 Pro ini diklaim bisa dijangkau sampai dengan 2 km teman-teman. Oke, mungkin saya akan terbang sampai 500 meter saja. Ya, kita lihat di sini untuk tampilan FPV-nya juga cukup lancar sih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memilih beberapa macam aplikasi yang tersedia di komunitas kita, dan itu sudah langsung teman-teman pilih ya di deskripsi komunitas kita. Itu sudah tersedia pilihan untuk mendownload aplikasi SJRC, terutama aplikasi Mood ya yang sudah dimodifikasi. Aplikasi ini bisa menjangkau jarak sampai dengan 5.000 meter, ketinggian bisa 500 meter teman-teman ya. Walaupun memang mungkin kita tidak bisa sampai spek drone SJRC tidak mungkin sampai 5.000 meter teman-teman ya. 3.000 meter saya sudah cukup bagus teman-teman. Oke. Yang penting di sini teman-teman bisa mendapatkan aplikasi yang memang cukup lancar dipergunakan di HP kita gitu loh. Nah, jika memang teman-teman mendapati kendala, ada aplikasi yang ngebugs, itu mungkin kinerja dari HP yang akhirnya membuat aplikasi tidak maksimal. Mungkin pilihannya teman-teman bisa mencoba aplikasi yang lain sampai ketemu aplikasi yang sesuai. Oke, ini jarak sudah hampir 500 meter ya, mungkin saya akan putar balik ya untuk mencoba beberapa fitur-fitur yang lain teman-teman di aplikasi ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin itu tadi ya, jika aplikasi ini memang dipergunakan diperuntukkan untuk berbagai macam keperluan juga teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya untuk terbang dalam kota, mungkin cukup bisa menggunakan aplikasi yang standar dari Play Store ya. Oh ya, untuk aplikasi ini teman-teman tidak perlu mengaktifkan Bluetooth ya. Berbeda dengan aplikasi bawaan dari Play Store yang membutuhkan Bluetooth ya. Kenapa ya? Karena memang mungkin SJRC sudah mempersiapkan produk yang membutuhkan aktivasi Bluetooth ya. Jadi makanya di aplikasi yang terbaru itu sudah harus mengaktifkan Bluetooth gitu ya teman-teman. Ya, tapi di APK ini tidak perlu. Nah, untuk aplikasi mode yang lainnya teman-teman bisa download di deskripsi grup, itu sudah tersedia teman-teman, tinggal teman-teman lihat saja di deskripsi grup dan nanti teman-teman bisa langsung mendownload itu dari Google Drive
dan bisa langsung memilih pilihan aplikasi yang tersedia, itu aplikasi mod yang ada di komunitas kita teman-teman. Dan teman-teman bisa mendapatkan aplikasi yang tersedia di grup SJRC Indonesia itu secara gratis atau cuma-cuma teman-teman ya. Jadi itulah gunanya komunitas di mana kita saling mensupport dan berbagi untuk semua user SJRC. Oke, ini drone-nya sudah ada di kita. Mungkin kita akan coba beberapa fitur. Ini itu fitur spiral fly atau terbang spiral ya. Jadi buat teman-teman pemula di sini drone SJRC ada beberapa fitur yang mungkin bisa teman-teman langsung pergunakan sesuai kebutuhannya teman-teman ya. Jadi sangat mudah ya. Jadi fitur ini untuk mempermudah pengambilan footage teman-teman gitu loh. Jadi beberapa fitur yang mungkin teman-teman bisa sangat membantu buat pemula seperti fitur outfit, itu fitur terbang memutar, dan fitur spiral ya, terbang spiral itu terbang melingkar ya. Dan mungkin ada juga fitur drone dan terbang roket ya, itu nanti mungkin bisa kita coba teman-teman ya. Ini sudah selesai ya fitur spiralnya. Kita akan coba fitur yang lain teman-teman ya. Nah, ini kita coba di sini. Mungkin kita turunkan dulu ketinggiannya ya, karena lihat baterai ini juga ini sudah 50% teman-teman ya, biar bisa coba-coba fitur-fitur yang lain teman-teman. Nah, ini kita langsung percepat saja speednya. Ini saya percepat teman-teman ya turunnya ya, biar cepat aja gitu. Oke, kita coba nanti ini tes fitur buat pemula khusus teman-teman ya. Ya drone sudah turun ke bawah. Nah, jadi fitur yang ada ini memang bisa membantu buat teman-teman ya untuk menggunakan fitur instan itu biar mudah digunakan ya sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ini kita coba di sini fitur drone ya, terbang mundur ke atas ya. Ini berguna untuk ngambil footage juga ya. Ini mana harus perhatikan di belakang jangan sampai ada obstacle ya, atau ada pohon-pohon. Nah, ini terbang mundur kurang lebih sejauh 20 meter teman-teman dengan ketinggian sekitar 6 meter. Jadi pastikan di belakang itu area kosong teman-teman. Dan ketika sudah selesai dia kembali lagi ya, jaraknya mendekat, tapi ketinggiannya tetap dipertahankan di angka 6 meter. Oke, untuk fitur yang lainnya di sini kita akan coba fitur terbang roket ya. Ini juga berguna mungkin buat ngambil gambar kalau kita mau terbang ke atas gitu ya, dengan objek ada tempat di bawah ya. Cuman memang kelemahan dari SJRC ini tidak bisa 90 derajat ya bawah gimbalnya, biar disesuaikan. Oke, kita mulai saja. Sky fly, jadi terbang ke atas, terus langsung terbang ke atas teman-teman. Ini ketinggiannya kurang lebih sekitar 20 meter teman-teman ya. Oke, tinggal ketika 20 meter dia langsung terhenti di atas dan kembali turun ya ke ketinggian awal. Jadi ini fitur-fitur memang yang bisa teman-teman gunakan untuk ngambil footage ya, dengan cara singkat gitu ya. Oke, jadi sangat membantu untuk pilot pemula. Kita coba fitur ini, mungkin fitur yang kita coba fitur ini ya, fitur track ya, atau follow GPS. Oke, kita coba. Nah, di sini drone akan mengikuti GPS dari HP teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan fitur ini. Pastikan di tempat yang memang tidak ada halangan pohon-pohon ya teman-teman. Dan jaraknya dengan drone dengan objek itu sekitar 10 meter teman-teman. Dan kecepatannya pun teman-teman nggak bisa
di atas 10 km ya. Jadi kalau misalkan berkendara mungkin dibatasi kecepatan hanya sekitar 10 km per jam biar drone nggak tertinggal gitu teman-teman ya. Nah, dia sudah mengikuti kita dan saya kembali posisi kembali, dan apakah drone akan mundur atau berbalik? Nah, ternyata di posisinya mundur ya. Teman-teman juga harus perhatikan di sini jangan sampai menabrak gitu, karena nggak ada sensornya nih. Oke, jadi mungkin itu saja mungkin beberapa fitur yang bisa saya coba di sini menggunakan aplikasi 353_96 ya teman-teman. Jadi memang tidak ada banyak perubahan ya, tetapi saya rasakan memang aplikasi ini cukup ringan dipergunakan dan menjadi salah satu pilihan buat teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini dalam menerbangkan drone teman-teman. Oke, yang penting teman-teman harus hati-hati, tetap utamakan keselamatan penerbangan. Jangan sampai merugikan orang lain atau mengakibatkan drone crash gitu teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sharing buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.